Shalom saudara dalam Tuhan saudara. Saya mengajak saudara sama-sama melihat cuplikan video yang berikut. Tonton sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan setelahnya nanti mari kita sama-sama memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan dalam video ini. Berikut videonya, dan pastikan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Olin, kelakuan dari orang-orang Nasrani itu dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Saya teringat pernyataan seorang profesor, yaitu Egy Sujana, di mana ia menuduh orang Kristen yang katanya kristenisasi, main seruduk-seruduk seperti babi gayanya. Teman-teman, kalau kita memperhatikan dan menyimak video tadi, maka kita tahu siapa yang main seruduk-seruduk. Sebagaimana pernyataan Profesor Egy Sujana, kita tahu siapa yang seruduk-seruduk masuk di dalam gereja dan menghentikan ibadah agama lain secara paksa. Oleh sebab itu kita melihat pernyataan Egy Sujana. Kelakuan dari orang-orang Nasrani itu dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa care kita? Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, mungkin saya berbeda dengan yang lain karena saya melihat dari sisi substansi ajaran dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Itu sangat jelas sesuai dengan tauhid dari ajaran Islam. Nah, pengetahuan saya mungkin terbatas, tapi boleh diuji secara intelektual. Tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, garis bawahi, selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali dengan proses Amitabha dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama. Maka saya sudah ingatkan tadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tidak ada satupun orang Kristen yang seruduk masuk ke ruang ibadah agama lain. Misalnya di masjid, sementara orang-orang Islam sedang beribadah, kemudian orang tersebut menghentikan ibadah yang sedang berlangsung secara paksa. Tidak ada satupun orang Kristen yang melakukan hal semacam itu. Tidak ada. Teman-teman, kalau kita melihat di video tadi, orang tersebut begitu beringas atau sangat ganas untuk menghentikan ibadah orang Kristen di sana. Teruntuk kepada Pak Profesor Egy Sujana di sini, siapa yang main seruduk-seruduk, Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dikabarkan bahwa kejadian ini berakhir dengan damai.
namun menurut saya tidak adil. Mengapa? Karena ini termasuk tindakan kriminal. Oleh sebab itu harus diproses secara hukum, supaya ke depan tidak sembarangan mengganggu dan menghentikan kegiatan agama lain. Kasus ini jika dibalik, misalnya orang Kristen masuk di dalam masjid sementara orang-orang Islam sedang beribadah, kemudian orang Kristen tersebut mengganggu, menghentikan secara paksa, pasti orang tersebut dihukum seberat-beratnya. Pasti orang tersebut dihukum seberat-beratnya karena ia mengganggu hak dan kewajiban orang lain, dan kemudian ia sedang melawan hukum, melawan aturan pemerintah, dan melawan pemerintah, maka orang tersebut pasti dihukum seberat-beratnya. Dan seringkali hal ini terjadi di kaum minoritas. Terakhir, kalau pihak gereja dan orang yang menghentikan ibadah Kristen tersebut saling mengampuni, saling berdamai, itu memang bagus dan baik. Tetapi ingat, alangkah baiknya hukum tetap berjalan supaya ke depan tidak sembarangan menghentikan dan mengganggu kegiatan agama lain. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, salam Tuhan, cuplikan videonya kita sudah simak apa yang disampaikan di video tadi, dan kita juga sudah mendengarkan seperti apa pernyataan seorang Egy Sujana terhadap Kristen dan juga agama di luar agamanya dia. Dan saudara dalam Tuhan, menanggapi pernyataan daripada Egy Sujana ini, saya teringat pesan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 5, ya, bagaimana Yesus mengajarkan kasih dan bagaimana Yesus mengajarkan supaya setiap orang yang percaya kepadanya hidup di dalam kasih. Dan dalam Matius 5 ada ayat yang berbunyi begini, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa? Bahwa siapapun yang tidak sepaham dengan kita, ya, seperti Egy Sujana ini tidak sepaham dengan orang-orang Kristen, ya, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, wajib mengasihi beliau, wajib mendoakan beliau, ya, mendoakan apa? Mendoakan yang terbaik supaya beliau diberkati oleh Tuhan, supaya beliau senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan, dan juga, ya, supaya oleh kuasa Tuhan beliau menyadari bahwa penting sekali hidup toleransi di negeri tercinta kita ini, ya. Jadi tidak ada salahnya, ya, kita berdoa buat beliau supaya dia senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Dan apa yang dia katakan tadi, ya, saya katakan tidak perlu kita tanggapin terlalu serius, ya. Kita cukup berdoa dan mengasihi beliau, ya, membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah dididik di dalam kasih Kristus. Ya, saudara, hari-hari ini, ya, sering sekali kita mendengarkan pesan-pesan yang sebenarnya tidak tepat terhadap Kristen, terhadap Yesus, terhadap Alkitab. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mendengarkan pesan-pesan yang kurang bijak, bahkan pesan-pesan yang tidak terpuji? Saudaraku dalam Tuhan, ya, mari kita bersabar, ya, mari kita mengandalkan Tuhan dan menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan, ya. Kita tidak perlu membalas, saudara dalam Tuhan, ya. Ada orang berkata bahwa di atas salib ada jin kafir, ya. Ada orang berkata bahwa Kristen itu kafir dan lain sebagainya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita tidak perlu balas, ya, kita tidak perlu tanggapin serius. Sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dididik di dalam kasih, mari kita bersabar, ya, karena
kalau ada orang-orang yang mengatakan hal-hal yang kurang tepat terhadap Kristen, terhadap Yesus, terhadap Alkitab, ya, mereka berurusan dengan Tuhan, bukan dengan kita. Ya, bahkan tidak sedikit orang berkata bahwa Alkitab itu palsu, Alkitab itu diubah-ubah, Alkitab itu dipalsukan gitu loh. Ya, jadi bagi saya itu tidak menjadi persoalan, ya, tidak mengurangi nilai iman saya. Dan saya percaya bahwa ketika saudara mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini, saya percaya bahwa iman saudara tetap kokoh, iman saudara tidak berkurang sama sekali, ya. Bahkan pesan-pesan itu membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, ya, semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ya. Walaupun di video tadi Egy Sujana mengatakan Kristen itu seperti babi gitu loh, tidak menjadi persoalan, ya, karena kalaupun dia ngomong seperti itu bukan berarti kita menjadi seperti itu, tidak seluruh Tuhan, ya. Kita tetap adalah orang Kristen yang setia kepada Kristus, yang hidup di dalam kasih Kristus, ya. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita mengaplikasikan kasih itu dalam segala hal. Bahkan ketika kita dicaci, ketika kita direndahkan, ketika kita dibilang kafir, ya, ketika Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan dan Juru Selamat dibilang manusia biasa, ya, bukan Tuhan, diangkat menjadi Tuhan, ya, saudara dalam Tuhan, mari kita tetap menunjukkan kasih kepada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membalas, tetapi, ya, berdoa bagi mereka, mendoakan yang terbaik bagi mereka, mendoakan supaya mereka diberkati Tuhan, dan mendoakan supaya di waktunya Tuhan sendiri yang menyadarkan mereka bahwa apa yang sedang mereka sampaikan sebenarnya kurang patut. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar, berikan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan atau komentar yang memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.